For our next experiment, we're setting up a taste test. We'll be rigging our food stand with hidden cameras to see if price actually affects taste. Today we'll be offering random people on the street 2 different cake choices. Cake number 1 retails for $15, and cake number 2 costs $55. And what we're doing is we're opening a cake shop. We have 2 kinds of cakes that we're making. There's a $15 cake, and there's a $55 cake that we make. We're trying both, and so we want to get some feedback from people who are buying. First, the cheap cake. It's a little dry. What are you thinking? Normal frosting. It's dry. Seems like the $15 cake left a bad taste in their mouths. I don't know, I'd be kind of disappointed if this is right from the cake. What do you think people will think of the more expensive cake? It's delicious. Delicious? Yeah. This is the fancy one. Much better. This is Much better? really good, dear. People really seem to like the expensive cake. They said it was delicious. They said it was moist and had better frosting. Makes sense. You get what you pay for, right? It's like creamier. Well, maybe not. Because there's a twist to this game. Cake 1 and cake 2 are exactly the same. That's right. They're the exact same cake made with the same ingredients in the same oven at the same time. But despite that, our volunteers really thought they were tasting 2 different cakes. I think there's something different on the inside. One of the bacon's Yeah. a little bit different. It's moister. Seems like the icing's better. It's a lot tastier, smoother, richer. I just like the frosting on that one better. It's so much better. It's more frosting. It tastes like it has a little pudding in it. Yeah, way better. So why do their brains think there's a difference? Well, seeing a higher price tag often makes us believe that product is simply better. Much moister. A more expensive cake must be made with better ingredients, Maybe some kind of organic imported flour. or by a better baker with a secret recipe, right? They're exactly the same. You're kidding. Not even kidding. Oh. You promise? I promise, I promise. Same ingredients. Same cake. everything. Everything same. Tanpa kamu sadari, banyak keputusanmu yang kamu anggap independen atau atas kehendak sendiri, ternyata saat menentukan pilihan, pikiranmu dipengaruhi atau dimanipulasi agar mengarah pada pilihan tertentu. Ini adalah contoh sederhana yang paling sering kita temui sehari-hari. Mungkin kamu berpikir nggak ada pengaruhnya ditulis 100.000 atau 99.999 rupiah. Toh bedanya hanya Rp1. Mungkin kamu memang bukan salah satu orang yang terpengaruh dengan ilusi harga tersebut. Tapi percaya nggak percaya, statistik penjualan membuktikan barang yang ditulis dengan harga ganjil lebih banyak laku dibandingkan dengan bandrol harga genap. Ini melibatkan cara otak kita mengkodekan nilai-nilai numerik. Otak kita mengkodekan nomor begitu cepat dan menyandikan angka sebelum kita selesai membacanya. Bawah sadar manusia juga memproses bahwa harga ganjil lebih murah dibandingkan dengan harga genap. Dalam menentukan pilihan, aspek emosi juga banyak mempengaruhi pilihan konsumen. Contoh lainnya di mana sebuah alat komunikasi yang memiliki fungsi yang sama, fitur yang sama canggih, namun bisa dijual jauh lebih mahal dan lebih laris dari produk lainnya yang sejenis. Berbeda dengan keyakinan populer, konsumen tidak secerdas yang mereka yakini. Meskipun banyak konsumen yang membandingkan produk dengan harga dan spesifikasi yang bersaing, poin penting saat mengambil keputusan untuk membeli sebenarnya melibatkan aspek psikologis dan emosional konsumen. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang mencakup pikiran, perasaan, mental, dan tingkah lakunya. Menggunakan trik psikologis untuk mempengaruhi pikiran merupakan hal yang umum yang banyak dilakukan dalam berbagai aspek bidang saat ini. Salah satunya dengan memanipulasi pikiran. Manipulasi adalah cara mengacaukan mental atau menguasai emosi seseorang untuk tujuan tertentu, di mana hal yang ingin dikuasai umumnya adalah wewenang, kontrol, atau keuntungan tertentu. Berikut adalah tips dan trik psikologi sederhana yang mampu memanipulasi pikiran seseorang yang bisa kamu pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu ingin seseorang melakukan sesuatu untukmu, mintalah tugas yang lebih sulit untuk dilakukan sebelum kamu memberitahu permintaan awalmu. Contohnya, untuk mendongkrak target penjualan perusahaan 2 kali lipat,
Seorang manajer pemasaran mengumpulkan para salesnya dan memberikan target 5 kali lipat lebih besar dari biasanya. Pastinya para sales keberatan dengan target yang begitu besar. Kemudian sang manajer mengajukan pertanyaan kembali, berapa target yang sanggup mereka penuhi? Dan para sales menjawab, paling maksimal hanya 2 kali lipat dari target penjualan biasanya. Setelah menolak hal-hal besar, seseorang cenderung menerima permintaan yang lebih terlihat mudah. Ini juga berfungsi ketika kamu mencoba meyakinkan seseorang. Beri mereka 2 opsi pada saat yang sama. Hal yang kamu inginkan dan tugas lain yang lebih sulit untuk dicapai. Dengan begitu, permintaanmu yang sebenarnya akan terlihat lebih sederhana dan sulit untuk ditolak. Saat orang lain memberitahumu tentang hal-hal yang tidak kamu setujui, jangan tunjukkan rasa keberatanmu dengan tegas. Pertama-tama, akui apa yang mereka katakan dengan kata-kata seperti, "Aku mengerti maksudmu," dan tambahkan kalimat, "Tetapi, apakah kamu pernah mempertimbangkan?" Pendekatan ini akan membantumu menegaskan maksud tanpa terganggu atau ada orang yang menentangmu. Banyak yang telah mengetahui tentang teknik mirroring atau meniru gestur lawan bicara. Bahasa tubuh manusia mampu menunjukkan perasaan atau keinginan seseorang, dan juga mampu mengubah persepsi seseorang terhadap kita. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jika ada seseorang yang diam-diam menyukaimu, maka dia akan menirukan tindakanmu dengan sedikit jeda. Tindakan ini juga berlaku pada hal ini. Jika kita menginginkan seseorang suka dan percaya kepada kita, maka tirulah pose dan gestur lawan bicara secara perlahan, dengan jeda beberapa detik setelahnya. Cobalah untuk tidak membuatnya terlalu jelas. Ilmuwan menyebutnya sebagai efek bunglon, di mana seseorang cenderung menyukai lawan bicara yang meniru postur, tingkah laku, dan ekspresi wajahnya. Hal tersebut membuat mereka merasa seolah-olah bertemu dengan jiwa yang sama. Decoy effect adalah sebuah trik psikologi penjualan paling populer, di mana seorang konsumen cenderung mengganti pilihan di antara 2 opsi saat diberikan opsi ketiga yang tidak seimbang. Pilihan-pilihan ini membuat satu harga menjadi tidak masuk akal, sementara pilihan yang satu terlihat sangat menguntungkan. Ini adalah permainan harga yang bertujuan mengarahkan pembeli ke pilihan produk yang lebih mahal. Contohnya, harga popcorn ukuran small 30.000, harga popcorn ukuran large 60.000. Dengan opsi ini, kebanyakan orang akan memilih ukuran small. Namun, saat terdapat opsi ketiga dengan ukuran medium dengan harga 55.000 dan kamu diingatkan, nggak sekalian ambil yang large, bedanya cuma 5.000 loh. Menurut studi, mayoritas konsumen akan cenderung memilih opsi harga yang paling murah dalam sebuah transaksi. Namun, dengan menambahkan opsi ketiga, pilihan produk terhadap opsi ketiga akan melonjak tajam. Decoy effect banyak dipraktekkan dalam opsi penjualan dalam berbagai bidang. Misalnya, untuk pilihan berlangganan, fitur yang ditawarkan dalam sebuah tipe mobil, dan lain sebagainya. Saat berargumentasi dengan seseorang, usahakan hindari berbicara berhadapan. Berbicaralah tepat di sampingnya. Niscaya ucapanmu akan lebih mudah dia pahami. Mata adalah jendela jiwa. Maka masuklah melalui jendela itu untuk mencuri perhatiannya. Menatap mata dengan lembut membuat orang lain semakin terbuka terhadap kita. Berani menatap mata menandakan kamu pede, jujur, dan tertarik dengan orang lain. Menatap mata juga membuat lawan bicara lebih mudah dibujuk. Bagi otak, kontak mata adalah salah satu kerja berat. Ketika mata kita ditatap oleh orang lain, otak kita jadi sulit memproses kegiatan lain. Secara psikologis, proses berpikir kritis akan menjadi terganggu. Karena proses berpikir ini terganggu, orang lain menjadi lebih mudah disugesti. Secara psikologis, anggukan kepala menunjukkan kesopanan yang tanpa disadari memiliki kekuatan manipulatif, terutama bagi orang yang sugestif, dalam arti orang yang mudah menerima saran. Ketika kamu mengangguk saat menyampaikan pesan, tanpa disadari, orang yang diajak bicara akan membalas anggukanmu sambil berbicara. Anggukan kepala memancing orang lain yang diajak bicara untuk setuju denganmu. Trik ini sering digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan atau mempromosikan produknya.
Saat seseorang membentakmu, tetaplah untuk tenang dan tidak terpengaruh. Saat melihatmu tetap tenang, dia akan merasa lebih marah. Namun, tak lama kemudian, dia akan merasa sedikit malu. Akui kesalahan kecilmu jika kamu ingin dipercaya. Mereka akan menganggapmu orang jujur yang tidak takut menunjukkan kelemahannya sesekali. Ini akan bermanfaat buat kamu. Jagalah postur tubuh tetap tegak dan berjalanlah seolah-olah kamu memiliki pengaruh besar. Orang-orang akan memperlakukanmu lebih hormat. Ini juga bisa membuat kamu tampil lebih percaya diri dan akan menimbulkan kesan bisa dipercaya, bisa diandalkan dan menarik. Jika kamu ingin seseorang untuk membuat pilihan tertentu, berikan mereka setidaknya 3 pilihan, dan taruh pilihan yang kamu harapkan pada pilihan terakhir. Orang biasa memilihnya karena ini hal yang paling baru di memori mereka. Trik psikologi ini pasti sudah sering kamu saksikan di layar kaca. Jika kamu ingin memenangkan argumen dengan orang lain, maka bicaralah lebih cepat sehingga mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk memproses apa yang kamu katakan. Orang yang berbicara dengan cepat dan percaya diri jauh lebih mungkin bersikap persuasif. Ini karena mereka memberikan informasi lebih cepat daripada yang dapat dievaluasi secara kritis oleh otak pendengar. Mintalah bantuan kecil kepada seseorang untuk mengubah persepsi seseorang terhadapmu. Trik ini juga dikenal dengan Benjamin Franklin Effect berdasarkan kisah nyatanya. Benjamin Franklin ingin mengubah pandangan orang-orang tentang dirinya, dan ia menemukan cara yang menarik untuk mewujudkannya. Ia meminta seseorang untuk meminjamkan buku kepadanya, dan dengan ramah, Benjamin mengucapkan terima kasih. Seseorang yang pernah melakukan sesuatu yang baik untuk kita lebih mungkin untuk membantu kita lagi di kemudian hari. Kamu dapat meminta bantuan kepada orang yang bahkan tidak kamu kenal. Misalnya, meminjam pensil atau pena, atau meminta pendapat mereka tentang beberapa hal penting yang perlu diperbaiki. Ini akan menjadi pondasi yang baik untuk hubunganmu di masa depan.